Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Putri Ningtyas dari kelas Tadris Matematika 5E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ideal prima dan ideal maksimal pada mata kuliah struktur aljabar ring yang diampu oleh Bapak Diki Ari Mubarok MPD. Pembahasan kali ini, saya akan membahas ada dua subbab, yakni yang pertama ideal prima dan ideal maksimal, di mana ideal prima akan membahas mengenai definisi, contoh ideal prima, bukan contoh ideal prima, dan teorema ideal prima serta contohnya. Kemudian untuk materi ideal maksimal juga akan membahas mengenai definisi, contoh ideal maksimal, bukan contoh ideal maksimal, teorema ideal maksimal, dan juga contohnya. Untuk materi pembahasan yang pertama ialah ideal prima. Untuk definisinya sendiri, definisi 1.1. Misal R adalah suatu gelanggang dan N adalah subgelanggang, maka N disebut ideal R jika untuk setiap A anggota N dan untuk setiap X anggota R berlaku X A anggota dari N dan AX anggota dari N. Untuk definisi 1.2 yang berbunyi sebuah ideal N tidak sama dengan R pada sebuah gelanggang komutatif dan R disebut ideal prima jika A, B anggota dari N berimplikasi A anggota N atau B anggota N untuk A, B anggota dari R. Untuk pembahasan yang kedua akan membahas mengenai contoh dari ideal prima. Untuk yang pertama, contoh soal yang pertama, diketahui ring Z adalah ring bilangan bulat. Beberapa ideal dari ring Z adalah 10Z dan 5Z. Akan ditunjukkan bahwa 10Z bukan ideal prima dari Z dan 5Z, yang merupakan ideal prima dari Z. Untuk pembahasannya, terbukti bahwa 10Z yang anggotanya yaitu 0, 10, dan 20, di mana ada 5 yang merupakan anggota dari R, 2 juga merupakan anggota dari R, ada 5 dikali 2 sama dengan 10 yang merupakan anggota dari 10Z, namun 2 bukan anggota dari 10Z dan 5 juga bukan anggota dari 10Z, jadi bukan ideal prima. Kemudian ada himpunan 5Z yang sama dengan 0,5, 10, di mana untuk setiap A, B yang merupakan anggota dari 5Z, untuk A anggota 5Z atau B anggota dari 5Z, di mana A, B merupakan anggota dari R. Jadi 5Z merupakan ideal prima dari ring Z. Untuk contoh soal yang nomor 2, misalkan N lebih dari 1, maka dalam ring bilangan bulat, ideal NZ adalah prima jika dan hanya jika N adalah prima, di mana himpunan yang beranggotakan 0 juga merupakan ideal prima pada Z. Untuk pembahasannya, diketahui bahwa N lebih dari 1, di mana N bilangan prima, akan ditunjukkan bahwa N sama dengan NZ adalah ideal prima. Ambil sebarang A, B yang anggotanya dari Z, maka A, B juga anggota dari NZ. Karena N anggota dari AB, maka menurut lema Euclid, N anggota A atau N anggota B, dengan kata lain, diperoleh bahwa A anggota NZ atau B anggota NZ, jadi NZ sama dengan N adalah ideal prima. Untuk pembahasan yang ketiga, saya akan menjelaskan dari bukan contoh ideal prima. Di sini saya akan memberikan dua contoh soal yang bukan contoh dari ideal prima. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui ring Z adalah ring bilangan bulat. Beberapa ideal dari ring Z adalah 10Z. Akan ditunjukkan bahwa 10Z itu bukan ideal prima dari Z. Untuk jawabannya, pembahasannya, himpunan dari 10Z sama dengan 0, 10, 20, dan lain-lainnya. Kemudian ada 5 yang merupakan anggota dari R,
2 juga merupakan anggota dari R, di mana ada 5 dikali 2 sama dengan 10, itu anggota dari 10Z. Namun, 2 bukan merupakan anggota dari 10Z, dan 5 juga bukan anggota dari 10Z. Jadi, bukan ideal prima. Untuk contoh soal yang nomor 2, misalkan N lebih dari 1, maka dalam ring bilangan bulat, ideal NZ adalah prima jika dan hanya jika N adalah prima, di mana ada himpunan yang anggotanya 0 juga ideal prima dari Z. Untuk pembahasannya, akan dibuktikan menggunakan kontraposisi. Diketahui N bukan bilangan prima, akan ditunjukkan bahwa NZ sama dengan N bukan ideal prima. Karena N bukan ideal prima, karena N itu bukan prima, maka N sama dengan CD, C kurang dari N, dan D kurang dari N, dengan N sama dengan CD yang merupakan anggota dari NZ, tetapi C, D bukan anggota dari NZ, sehingga NZ sama dengan N itu bukan ideal prima. Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan teorema dari ideal prima dan juga contohnya. Teoremanya berbunyi, misalkan ring komutatif R dengan elemen satuan I dan J adalah ideal R dengan I kurang dari sama dengan J. Jika P adalah ideal J prima dari R, maka P adalah ideal J prima. Untuk contoh soalnya, diberikan himpunan Z5 yang dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dengan elemen satuan diberikan ideal I kurang dari sama dengan J dan P yang anggotanya 0,2,4. Untuk penyelesaiannya, karena I kurang dari sama dengan J, maka ambil sembarang I sama dengan 3 sama dengan himpunan yang anggotanya 0,3 dan J sama dengan 1 sama dengan himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 pada Z5. Akan ditunjukkan bahwa P adalah ideal J prima, di mana P dikurangi JP sama dengan 0,2,4 dikurangi 0,1,2,3,4 dikali 0,2,4 sama dengan 0,2,4 dikurangi 0,2,4 sama dengan himpunan kosong. Karena diperoleh P dikurangi JP sama dengan himpunan kosong, kurang dari sama dengan P dikurangi IP, maka P adalah ideal prima. Untuk pembahasan yang kedua, materinya adalah ideal maksimal. Untuk yang pertama, definisi dari ideal maksimal. Misalkan diberikan R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dari R, I dikatakan ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya kecuali I itu sendiri dan R. Untuk pembahasan yang kedua, kali ini saya akan menjelaskan contoh dari ideal maksimal. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh dari ideal maksimal. Untuk contoh yang pertama, diketahui ring Z12 akan dicari ideal maksimal dari ring Z12. Apakah I yang anggotanya 0, 3, 6, 9 merupakan ideal maksimal? Untuk penyelesaiannya, I sama dengan 0, 3, 6, 9 yang merupakan ideal maksimal karena tidak ada ideal proper dari Z12 yang memuat I sama dengan 0, 3, 6, 9. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui ring Z12 akan dicari ideal maksimal dari ring Z12. Apakah himpunan I yang anggotanya 0, 2, 4, 6, dan 10 merupakan ideal maksimal? Untuk jawabannya, I yang anggotanya 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu merupakan ideal maksimal dari ring Z12 karena tidak ada ideal proper dari Z12 yang memuat himpunan I yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8, 10.
Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai bukan contoh dari ideal maksimal. Di sini saya juga akan memberikan dua contoh dari bukan ideal maksimal. Untuk contoh yang pertama, diketahui ring Z12 akan dicari ideal maksimal dari ring Z12. Apakah himpunan I yang anggotanya 0 merupakan ideal maksimal dari Z12? Untuk jawabannya sendiri, I yang anggotanya 0 bukan merupakan ideal maksimal karena himpunan I sama dengan 0,6 yang merupakan ideal proper dari Z12 tetapi memuat himpunan I yang anggotanya 0. Bukan contoh dari ideal maksimal yang kedua, diketahui ring Z12 akan dicari ideal maksimal dari ring Z12. Apakah himpunan I yang anggotanya 0,6 itu merupakan ideal maksimal dari Z12? Untuk jawabannya sendiri, himpunan I yang anggotanya 0,6 bukan merupakan ideal maksimal karena ada himpunan yang anggotanya 0,3, 6,9 yang merupakan ideal proper dari Z12 tetapi memuat himpunan I yang anggotanya 0,6. Untuk pembahasan yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai teorema dari ideal maksimal dan saya juga akan memberikan contohnya. Untuk teorema pada ideal maksimal ini, ada teorema yang berbunyi, diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan, ideal M dari ring R merupakan ideal maksimal jika dan hanya jika ring faktor R per M adalah field. Untuk contoh soalnya sendiri, diketahui himpunan M yang anggotanya 0,3 adalah ideal maksimal dari Z6. Tunjukkan bahwa Z6 per M adalah field. Untuk penyelesaiannya, kita harus menentukan syarat-syarat dari field. Yang pertama, Z6 per M sama dengan 0 ditambah M sama dengan M. 1 ditambah M sama dengan 1,4 sama dengan 4 ditambah M. 2 ditambah M sama dengan 2,5 sama dengan 5 ditambah M. Di mana Z6 per M itu adalah ring komutatif. Z6 komutatif, maka Z6 per M itu juga komutatif. Kemudian untuk elemen satuannya itu sama dengan 1 ditambah M. Karena dalam kurung 1 ditambah M dikalikan dalam kurung 1 ditambah M itu sama dengan 1 ditambah M. Untuk dalam kurung 4 ditambah M dikali dalam kurung 4 ditambah M itu sama dengan 4 ditambah M, juga sama dengan 1 ditambah M. Kemudian mempunyai inverse perkalian yakni 1 ditambah M. Jadi dari syarat-syarat tersebut memenuhi syarat dari field. Jadi terbukti bahwa Z6 per M itu adalah field. Di sini saya juga akan menyajikan tabel Cayley dari tabel Cayley penjumlahan, di mana M dikali M ditambah M sama dengan M. M ditambah M plus 1 sama dengan M plus 1. M ditambah M plus 2 sama dengan M plus 2. M plus 1 ditambah M sama dengan M plus 1. M plus 1 ditambah M plus 1 sama dengan M plus 2. M plus 1 ditambah M plus 2 sama dengan M. Untuk M plus 2 ditambah M sama dengan M plus 2. M plus 2 ditambah M plus 1 sama dengan M. Dan untuk M plus 2 ditambah M plus 2 itu sama dengan M plus 1. Kemudian saya juga menyajikan tabel Cayley dari perkaliannya. M dikali M sama dengan M. M dikali M plus 1 sama dengan M. M dikali M plus 2 sama dengan M. M plus 1 dikali M sama dengan M. M plus 1 dikali M plus 1 sama dengan M plus 1. M plus 1 dikali M plus 2 sama dengan M plus 2. M plus 2 dikali M sama dengan M. M plus 2 dikali M plus 1 sama dengan M plus 2. Dan M plus 2 dikali M plus 2 sama dengan M plus 1. Jadi ring faktornya Z6 per M sama dengan M, M plus 1, M plus 2. Jadi Z6 per
himpunan yang anggotanya 0,3 sama dengan himpunan yang anggotanya 0,3, 1,4, dan 2,5. Demikianlah video penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.